Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bel Osmana di acara Cooking with Ghost. Nah, pada malam hari ini kita agak sedikit berbeda, guys. Sekarang kita ada di Sari Laut Seafood 79, tepatnya di Depok. Nah, kenapa gua ada di sini? Jarang-jarang kan gua kok ada di tempat makan ya. Kenapa nggak di hutan-hutan gitu kan? Nah, karena di sini di Sari Laut Seafood 79 ini ownernya itu temen gua sendiri. Jadi gua datang ke sini tujuan untuk silaturahmi dan nyobain nih, icip-icip. Karena katanya menu di sini itu paling the best dan enak banget katanya. Makanya gua penasaran, gua bakal mau nyicipin. Bener nggak sih? Karena banyak nih, ini lagi viral banget nih seafood Sari Laut Seafood 79 lagi viral banget dan banyak banget yang makan kesini. Makanya gue bakalan coba. Jadi malam ini gue bakalan review makanan-makanan. Nah, kebetulan makanannya itu udah ada di sini. Nah, tuh langsung ada di sini makanannya. Nah, sebenarnya makanannya itu banyak macam-macamnya. Cuman gue karena jujur banget, karena gue kurang suka masakan makanan seafood, jadi gue mesen yang menurut gue bisa makan gitu. Nah, di sini salah satunya ini katanya paling the best juga sih, udang saus mentega ya kalau nggak salah, saus mentega. Terus ada cumi goreng crispy, dan sama ini ada sayurannya, ada ini kangkung, ini apa namanya, kangkung seafood ya. Terus dikasih ini apa nih namanya nih, ya kayak ya pokoknya kangkung seafood gitu. Nah, jadi yang gue bakalan icipin itu ini dulu, karena sebenarnya yang menu-menu yang lain masih banyak banget, kayak ada kerang, ada lobster, terus ada apa, kepiting, macam-macam menu di sini. Cuman untuk malam ini gue icip-icipin yang menurut gue yang gue bisa makan, karena yang lain gue kurang suka. Nah, mendingan kita langsung aja cobain. Bener nggak sih ini makanan the best katanya? Tadi gue udah cuci tangan, jadi mending kita cobain aja. Oke nggak? Ya. Oke, gue bakalan cobain udang saus mentega. Nah, cakep kali itu. Ah, tuh udangnya guys. Tuh. Mantap banget tuh dagingnya tuh. Dagingnya tebel banget nih. Nah, gue ya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, ini enak banget, bener-bener, serius. Bener-bener. Ini enak banget. Gua nggak bohong, beneran. Kalian harus nyobain ini, karena bumbunya itu terasa banget. Bumbunya, wah. Ini udangnya gede banget. Jadi dagingnya tuh gede juga tuh. Ya, bumbunya itu meresap. Jadi nggak salah nih. Nggak salah kalau ini orang banyak bilang ini enak, beneran. Enak guys. Ini enak. Gua nggak bohong. Gua nggak peres. Ini enak banget. Kalian harus nyobain. Top. Nah, sekarang gua mau nyobain cumi-nya nih. Cumi crispy. Nah, biasanya ya masak cumi ini nggak gampang loh, susah loh. Jadi kalau salah-salah, ini apalagi cumi goreng, ini kalau salah-salah olahannya itu bakalan gak enak. Sekarang gua bakalan cobain cuminya. Enak banget. Jadi cuminya lembut banget.
Hah? Crispy-nya dapet. Ini enak banget. Nah. Enak banget, enak. Ini enak banget, benar, serius. Sekarang gua mau nyobain kangkungnya nih. Oke. Mantap kali ini. Jadi bumbunya tuh gimana ya kalau gue bilang ya, rempah-rempahnya itu terasa, jadi nggak pelit sama rempah-rempah lah ibaratnya. Bumbunya tuh terasa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkungnya aja mantap. Di sini juga banyak varian-varian kangkungnya, ada kangkung polos. Nah ini kangkung seafoodnya. Tuh, ada udangnya juga tuh, udangnya gede-gede banget tuh. Terus ada cuminya tuh. Tuh, ini kangkung seafood. Jadi di dalamnya itu ada campuran tuh udang macem-macem guys. Tuh, cobain ya. Wah ini benar enak banget guys. Ini enak banget. Gimana? Gua cocok nggak jadi host kuliner? Buat stasiun TV, PH-PH, kalau mau nyari host kuliner, langsung hubungin gua aja ya. Hubungin ke bawah sini, ya. Jangan lupa. Aduh, ini enak banget. Dan, iya. Ini nggak di-endorse. Jadi gua datang sini penasaran, pengen nyobain. Katanya masakannya itu enak-enak banget. Ini nggak di-endorse sama sekali. Ntar kita kasih lihat pembayarannya, oke? Aduh, ini enak banget. Nah, sini ini yang unik nih, minumannya ini wedang jahe guys. Campurannya jahenya banyak banget tuh, lihat tuh wedang jahe guys. Ini minumannya sengaja gua pesan karena kondisi kayak gini memang harus yang jahe-jahe lah ibaratnya, untuk stamina tubuh juga. Lagi malam-malam enaknya minum wedang jahe. Salah guys, gua kirain pipet. Salah. Ternyata lengkuas apa ini? Salah. Gua kirain pipet tadi. Sorry. Tuh bentuknya kayak pipet, lu lihat tuh. Tuh. Mana? Guys. Mantap. Mantap banget. Waduh, di tenggorokan itu kayak seger banget. Jahe soalnya guys. Minuman rempah-rempah. Pokoknya di dalam itu campur-campur semua itu. Ada jahe, lengkuas atau apa nih ya? Ini apa itu ya? Pokoknya enak banget ini. Udah top kali ini. Oke, guys, gua lanjutin ya. Sorry nih, nggak bisa nawarin. Ini kalau kalian mau, datang aja langsung ke sini di Sari Laut Seafood 79. Gampang kok nyarinya. Kalian cukup aja di Maps ketik Sari Laut Seafood 79. Nah, titiknya tuh langsung di sini, ya. Buruan ke sini. Mau lama-lama. Enggak. Oke. Top.
Kalian nggak iri apa ngeliat gue makannya? Kalau kalian mau nyobain langsung aja datang sini. Tuh, mantap kali nih. Ya tuh, seafoodnya. Enak. Kalau kalian nggak datang sini, nyesel. Nah, kalian harus nyobain nih. Bawa keluarga kalian, bawa pacar kalian. Yang nggak punya pacar siapa kayak Dimbat, pacar teman, pokoknya siapa aja udah ya, bawa ke sini. Makan rame-rame, ya. Mantap. Ya, klik. Oke, nah sekarang gua udah sama ownernya nih guys. Ini yang gua ceritain tadi, temen gua, Mas Roji. Thank you banget. Kita diuzinin untuk ngambil gambar. Terus gua juga udah nyobain tadi, nyicip-nyicipin. Ini jujur banget, jujur ya, ini jujur. Nggak beres. Nggak beres, jujur. Dan enak banget beneran. Alhamdulillah. Enak banget. Gue udah nyicipin tadi ada cumi, udang sama kangkungnya. Nah tadinya kan sebenarnya di sini banyak macam-macam ya Mas ya. Betul. Menu-menunya ya. Betul. Kayak ada kerang. Nih sorry Mas, memang gue sebenarnya agak kurang seafood Mas. Oke. Jadi gue pilih menu-menu yang menurut gue yang gua Agak bisa familiar. makan. Iya, familiar kayak udang, cumi gitu. Sebenarnya pengen sih coba, cuman itu aja deh katanya. Tapi itu pun benar, ini enak banget. Gue udah ngerasain, ternyata semuanya itu enak banget. Ini resepnya apa sih Mas ini seenak itu? Nih kita pengen tahu nih. Resepnya banyak. Apa turun menurun nggak? Enggak. Oh enggak. Pada dasarnya gue nggak ada basic buka kuliner kayak gini. Ya. Cuma memang gue suka masak. Oh, suka masak. Intinya suka masak. Cuman bertambahnya usia, Ya, oke. Ya. pendewasaan. Oh ya, pendewasaan ya. Kita harus berpikir untuk Hah? kita punya something di set job lah. Set job. Sesuatu yang bisa mungkin Ha. kita harapkan bisa jadi sandaran kita di hari tua nanti. Nih, kenapa nih? Kenapa Mas Ruzi pilih makanan seafood? Kenapa nggak yang lain? Yang lain kan banyak misalkan. Tadinya gue udah Hah? gue udah memutuskan untuk mie dok-dok, mie Jogja. Oh iya ya, ada tuh. Cuma pandemi, berbagai macam hal, akhirnya nggak tahu kenapa nasib membawa ke seafood. Ke situ. Nasib membawa ke seafood yang alhamdulillah sih responnya bagus. Apa mungkin seafood ini Mas Rozi kayak bumbu-bumbunya udah memahami atau enggak ya? Terus terang nggak, gue buta. Gue bukan buta. sebenarnya bukan seafood lovers, bukan. Oh, Tapi ya suka, Ini tapi nih. bukan yang wah ini seafood banget, enggak. heeh. Gue ada temen, Heeh. dia bisnis ini sebelumnya dan dia sangat amat baik banget. Gue minta secara baik-baik, ikhlas, ridho buat gue belajar dan dia menyetujui. Akhirnya gue benar-benar belajar sama dia A sampai Z, dari hulu sampai hilir, sampai akhirnya terbentuklah ini. Bentuk lain nih. Iya. Waduh, alhamdulillah. Tapi perkembangannya Mas, ini kan udah lama nih launchingnya Mas ya. Guanya aja yang telat datang sini guys, sebenarnya udah Satu lama. bulan. Oh, 1 bulan. Ini udah bukanya udah 1 bulan, gue baru datang sini. Sorry banget Mas. Mohon maaf Dimaafkan. banget. Yang penting doain. Ya, nanti doain semoga lancar guys. Saya Amin. semoga lebih maju dan semoga bisa buka cabang-cabang di mana-mana. Amin. Ini baru sini apa ada progres untuk buka cabang lain Mas? Sudah ada di pikiran. Udah ada dipikirkan. Cuman untuk saat ini yang dalam pikiran gue dengan keadaan kondisi kayak gini Iya, dapat membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman aja, gue udah berbagi lah, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah berbagi. Nah kayak di sini juga tetap protokol kesehatan juga lengkap ya Mas ya, kayak Iya. ada
cuci tangan, terus bangkunya juga disusun supaya social distancing ya Mas ya. Kita nyiapin Ya. apa masker di Masker. kalau yang nggak bawa masker silakan ambil. Oke masker, pokoknya gokil banget Mas Roji, tetap matuin dengan kondisi begini, tetap matuin protokol kesehatan. Nah Mas Roji, ini kan konten gue ini cooking with ghost Mas. Nah, itu dia. Nah itu, jadi kurang lengkap kalau kita nggak ngomong tentang hal-hal goib nih, kayaknya nih. Hal-hal goib. Nah Mas, mungkin kalau gue nyebutin satu kata ini mungkin Mas Rozi familiar lah kalau gue nyebutin kata namanya penglaris. Pasti udah paham Mas Rozi ya. Familiar di semua deh kayaknya. Semua. Bukan cuma pedagang. Iya benar. Penglaris itu bukan rahasia umum lagi Mas ya. Semua orang juga pada tahu. Nah ini maaf banget Mas, mohon maaf ini katanya ada netizen mau nanya nih katanya, wah Mas Roji itu rame terus tuh gitu kan, pakai anu nggak nah gitu Mas. Nyampe juga ke telinga gue. Nyampe. Nyampe. Karena Ya. kan Gimana, Mas? alhamdulillah Ya. dari kita buka sampai saat ini progresnya lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus teman-teman juga support dan akhirnya mungkin orang yang ngeliat tuh ini rame terus. Iya betul Mas. Jadi bahan tanda tanya. Katanya. Ada juga pergunjingan gitu. Oh. Oh ini pakai A, pakai B, pakai aduh gitu. Aduh, gimana Mas Roji nanggepinnya itu gimana? Tapi pribadi enggak. Enggak. Ya. Kita ya untuk hal-hal goib kan memang kita harus mempercayai. Iya, harus mempercayai. Itu ada. Tapi kembali ke kitanya, mau mengimani atau enggak Iya, itu betul. aja. Kalau gue sih enggak ya, sama sekali enggak. Karena menurut gue kuliner yang dijual rasa itu aja. Iya betul Mas. Rasa itulah pertamanya. Iya betul, gua percaya kenapa rasa dimanapun kita buka usaha kalau rasanya udah enak, Iya. nempel di lidah, orang bakalan datang Mas. Iya, insya Allah kayak gitu. Kita aja jauh-jauh nih datang Mas. Iya, jauh gitu. Thank you loh. Iya nggak lo? Untuk bener, penasaran bener nggak sih rasanya enak? Ternyata benar, serius. Gua nggak peres, enak banget ini benar. Kalian harus cobain. Nah, Mas Roji, Mas Roji tahu nggak sih ciri-ciri orang yang menggunakan penglaris itu sendiri, tahu nggak kira-kira? Gue sih nggak, pribadi gue nggak tahu persis ya. Cuman ya kalau baca, dengar segala macam sih, ya tahu-tahu nggak tahu lah. Menurut gue ya dari yang literatur gue baca atau dengar orang, yang paling mencolok sih kalau dimakan di tempat enak, ketika dia bawa pulang nggak enak. Nah itu Katanya ya. sih gitu. Betul. Ngerti deh. Iya. Tapi memang kadang iya sih. Kadang iya. Pernah kita ngalamin kan? Iya. Pernah gitu. Terus satu lagi Mas, di tempatnya itu ya, ini pengetahuan gue Mas ya, itu tuh selalu rame, nggak pernah ada sepinya. Kan biasanya kan kalau nama kita dagang kan pasti ada lah. Ada jam-jam Jam-jamnya sibuk, prime time ada juga enggak. yang kadang Mas Rosi ngerasain lah ya, Iya. kadang sepi, Iya. kadang rame ya nggak, Namanya Mas? dagang begini. Betul benar. Tapi ini nggak Mas, naik terus. Sepanjang hari setiap Senin sampai Minggu itu rame terus. Nah itu patut dicurigai. Ya bukannya mau seuzon ya, tapi ya emang begitu keadaannya gitu kan. Banyak yang bilang ya ciri-cirinya begitu, tapi enggak sih gua ngeliat Mas Rosi mah Normal aja. normal. Sepi, kita istirahat, Iya. disyukuri. Rame, alhamdulillah. Mungkin ramenya di weekend Mas ya. Weekend sama jam-jam karena seafood ya, kita jatuhnya dari abis asar tuh sampai malam abis isya jam 9 tuh masih rame. Masih rame. Oh, bener banget. Tapi kenapa Mas Rozi nggak tertarik untuk gua pakai inilah gitu, ilmu gaib gitu Mas, untuk menarik untuk keuntungannya. Sekarang kan banyak Mas, ibaratnya mau ngambil keuntungan. Cuan. Iya, kan sekarang kan gelap Mas. Dengan begitu kita tuh di mata itu udah digelapkan gitu. Kenapa Ya, malah gimana ya? resiko ya Mas ya? Iya sih ya, apa sih? Gue ngambil ilmu ini aja, gue bilang sama teman gue, asal lu ikhlas, asal lu ridho. Benar. Artinya kan kalau dia ikhlas, lu ridho, gue berkah. Iya betul Mas. Kalau dia nggak ikhlas, setengah-setengah hati, dia nggak berkah. Nah, sampai lagi gue udah capek-capek belajar, Iya. terus gue pakai begituan nggak berkah. Kan gue intinya berkah. Berkah ya benar. Dikit berkah enak daripada banyak nggak berkah. Iya benar-benar Mas. Yang penting kita nyari usaha itu yang halal aja Mas. Iya, halal mah cukup. Benar. Cukup
buka cabang lagi. Iya. Buka cabang di mana-mana gitu kan. Karena kalau menurut gua Mas, orang yang make kayak penglaris gitu, dia nggak pede. Iya, nggak pede apa yang dia mau jual. Iya, Dia nggak pede. Nggak pede gitu. Sekarang kalau seandainya ngapain ibaratnya namanya jual rezeki kan udah ada yang ngatur Tuh, ya Mas. Ya? masing-masing orang udah ada gelasnya masing-masing Udah katanya. ada. Kenapa kita takut? Ya, kalau dia seandainya masakan dia enak, ya udah yang dijual enak gitu loh. Insya Iya, Allah bakalan rame kok. Betul, betul, Bener. betul. Ya mudah-mudahan ya Mas ya, cabang Sari Laut ini seafood berkembang kemana-mana. Amin. Dan semoga nggak ada yang apa ya, yang berpikiran negatif ya Mas ya. Ada juga nih, ada yang nanya, kenapa harus pakai Sari Laut Seafood 79? Ini ada apanya nih? Ada apanya gitu kan? Iya, ini kenapa nih Mas? Ada apanya gitu? Ah. Disangkut pautin apalah gitu. Gue terus terang namanya senama-nama gue aja. Oh. Gue aja baru tahu Sari Laut itu Sari banyak Laut. udah gunain. Bahan Nah, gunain. kenapa seafood selalu pakai nama-nama? Gue sendiri nggak tahu sampai detik ini. Nah iya, kenapa itu ya? 79. Ya Ada udah. yang 99, pokoknya iya ada Iya. nomor belakangnya itu. Ada tuh yang ngomongin beginilah, apalah enggak. Bagi gue ya udah taruh aja 79. Iya, taruh pada aja. saat memang, itu. Memang angka yang terlintas di Saat pikiran itu. saat itu 79 gitu kan. Jadi nggak berpikiran macam-macam. Nggak berpikiran macam-macam. Sekali lagi yang kita jual makanan, jadi rasa yang kita utamakan. Benar Mas, benar. Karena kalau penglaris ini Mas, ini yang ibu angkat gue pernah ngalamin juga. Cuman dia bukan penglaris tapi dagangannya dihancurin sama orang. Sama orang. Iya. Nah, Iya. itu iri. Iya. Iri. Makanya gue, karena ini pernah dialamin sama kita sendiri. Gitu. Jadi entah kenapa, padahal kan kayak begini Mas, kan samping-sampingan ini kan jualannya kan beda-beda Mas. Betul. Yang ini nasi, yang ini mie, kan beda-beda nggak sama gitu kan. Nah, entah kenapa yang ibu ini rame terus Mas yang beli. Jadi yang ya ada iri lah ibaratnya iri. Jadi tempat ini itu seolah-olah dibikin tutup Mas. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, taunya kenapa? Ada pelanggannya bilang, "Bu, kok ibu Tutup selama terus?" ini tutup terus?" gitu. Padahal kita buka gitu Mas. Itu yang paling ditakutin Mas. Iya. Antara dua, kalau kita nggak diguna-guna, ya kita guna pakai gituan. Hidup itu keras ya. Iya, begitu keras Mas. Ada aja. Ada aja Ada aja ujian sih. memang. ujian. Nah, emang ya kalau sebenarnya kita maunya polos-polos aja ya Mas ya, ibaratnya gitu ya, namanya usaha gitu, berusaha ikhtiar ibaratnya gitu kan, tapi ada aja. Ya. Ada aja yang bikin penghalang gitu. Tapi Mas Rozi ini udah mempersiapkan itu Mas kira-kira. Ya, Ini mungkin nggak mungkin mulus-mulus aja, ini kan pasti ada namanya bisnis, triknya. namanya bisnis, Ya, betul. namanya bisnis. Betul. Ketemu banyak orang, ketemu banyak karakter orang, kita nggak tahu. Benar. Dia senyum-senyum depan kita nggak tahu hati orang seperti apa. Itu. Iya kan? Itu. Sekarang ya bagi gue sih gini aja, kita nggak bisa lah menyenangkan semua orang, hati orang, atau balik kepada Allah lah, itu aja sih. Pokoknya Bismillah, ke jalan Bismillah. yang lurus aja ya Mas. Ya semoga kita dapat keberkahan semua lah. Sesakti-sakti atau sehebat, segila-gilanya ilmu kayak gitu kan sumbernya juga dari Tuhan. Iya benar. Mas, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton ini Mas? Yang pengen juga misal merintis buat usaha, itu ada nggak clue-clue Mas buat teman-teman? Oke. Kalau kalian punya ide untuk apapun ya, ide apapun, cepet tuangkan. Ide apapun, kalau cuma sebatas ide di sini, Nah, hitungan hari aja menguap. iya betul. Jadi ketika kalian mau ide, oh gue mau ini, realisasikan. Minimal kalian udah melangkah 1-2 langkah apa gitu. Ya. Gue sendiri buka ini kadang gue masih terwawaw, gue punya ini ya, punya ini. Karena ya itu, nggak mudah memang, nggak mudah, ada aja. Tapi yakin deh, kalau lu muda-muda aja, nggak akan ada cerita. Ya, itu dengar tuh. Pengalaman Mas ya. Tapi banyak juga yang bilang, takut Mas, takut ntar nggak inilah, sukses atau gimana, itu gimana? Resiko. Udah resiko ya Mas ya? Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ngejalanin. Ya betul. Kita nggak pernah tahu, benar. Iya.
Ya kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Katanya seperti itu. Jangan sampai ditundanya kelamaan juga. Iya. Jadi jangan takut gagal, terus berusaha terus sampai nanti kesuksesan itu tercapai. Kesuksesan berbanding lurus sama usaha. Iya benar. Nggak membohongin Nggak mau hasil Mas ya. Iya. Oke Mas Roji, thank you banget nih Mas sudah. Thank you banget udah mampir ke Sari Laut 79 di Sama-sama. Pondok Labu. Iya. Buat teman-teman yang pengen rasain nikmatnya makanan seafood, langsung aja datang ke Sari Laut Sari Seafood Laut Seafood 79 Pondok Labu. Pondok Labu. Di Google Map ada. Ada. Karena tadi gua Google Map langsung ke titiknya loh, beneran. Langsung. Jadi nggak bakal nyasar. Langsung buka Google Map, Sari Laut Seafood 79. Bakalan dianterin ke sini. Dan ini enak banget, kalian nggak bakal nyesel, beneran. Mas Roji, thank you banget udah Thank you, bye. meluangkan waktunya. Mohon maaf kita telat juga, ini udah malam guys. Ini seharusnya Mas Roji udah tutup. Berapa kita? Ini, aduh. Kita ngerepotin guys, bener. Nah, sekali lagi Mas, thank you. Semoga Sari Lautnya sukses. Amin, Semoga amin. cabangnya di mana-mana. Amin. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin, itu yang penting. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Cooking with Ghost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.